dan saya berkesempatan sekali mengunjungi tempat beliau, yaitu Bang Saiful Kamal, owner Rumah Kita Hasanah. Bang Saiful, itu ini kan sekarang ini udah banyak jenis sunatnya, ya metodenya. Ini sunat modern. Apa saja metode yang ditawarkan untuk para pelanggan sunat modern? Ya, di zaman yang modern, di dunia persunatan ya, Ya, sekarang kan sudah banyak metode, metode bermacam ragam lah. Pokoknya banyak metode. Tapi metode rempagoda lah. Ya kan? apa go? Kau ya pernah pinung kan? Iya. Jadi kalau kita pikir metode itu banyak metode. Banyak metodenya ya. Jadi seperti guru pepatah guru saya bilang, apapun metodenya, secanggih apapun alatnya, siapapun operatornya, yang penting titik pemotongannya harus benar. Harus benar. Nah, Maksudnya titik pemotongannya antara apa dan apa? Antara kulit dengan muka itu harus sejajar, kita bilang harus simetris untuk menghasilkan hasil yang estetik. Ya, estetik, yang lebih baik ya. Yang cantik. Iya, betul. Jadi apakah kita memotong dengan pisau, apakah kita memotong dengan parang ya? Iya. Jadi nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting tekniknya. Yang penting tekniknya, metodenya. titik pemotongannya harus tahu kita. Harus di mana tahu. yang harus kita potong. Jadi jangan asal tarik potong. Jadi apa? Hasilnya nanti tidak bagus. Apalagi kan anak gemuk. Anak gemuk itu harus betul-betul harus teliti betul-betul waktu saat kita tindakan. Iya, betul. Nah, itu kan sekarang kan ada juga ya, lebih baik kita sunat waktu bayi. Ya. Nah, apakah ada ditawarkan sunat untuk bayi? Ada. Bahkan di tempat kita ini sering kita sunat anak bayi. Bahkan ada yang 7 hari. 7 hari baru 7 lahir. Hari setelah dari lahir, umur 7 hari langsung kita sunat. Jadi banyak kelebihannya. Kalau kita sunat dari kecil, dari bayi, misalnya kita bilang, banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Jadi kelebihannya cepat sembuh, pendarahannya aman karena apa? Selnya sangat aktif dan pendarahannya masih kecil dia. Jadi proses penyembuhannya pun cepat sembuh. Cepat ya. Tapi kan lulunya kecil, burunya kecil, itu nggak ada masalah. Tidak masalah. Yang penting kayak kita bilang tadi, titik pemotongannya harus betul. Jadi sekecil apapun, sebesar apapun penisnya, yang penting ada ukurannya kita, ada titiknya, ada titik fokusnya. Jangan asal tarik potong. Jadi habis barang orang. Jadi begitu ruginya ya kalau habis ya. Jadi setiap ilmu itu kan pasti ada jurnalnya masing-masing. Ada ilmunya masing-masing. Makanya sekarang kan banyak metodenya. Ada metode secara modern, ada konvensional. Apalagi sekarang udah canggih lagi, yang lagi ngetren sekarang ini dengan metode pakai lem. Wah, luar biasa. Bukan lem setan. Ini bagaimana sih pakai lem itu? Gimana cara prosesnya pakai lem? Alat apa aja alat yang digunakan? Ya, alatnya seperti biasa. Misalnya kita pakai forceps biasa itu ataupun alat bedah minor biasa, tidak masalah. Ada masalah. Ataupun kita pakai dengan cutter, dengan metode apapun kita pakai, bisa dilem. Bisa dilem. Kita tahu tekniknya. Itu makanya sembuhnya lama nggak kalau pakai lem? Insya Allah tidak. 1 minggu? 1 minggu lebih kurang. Minggu lebih kurang udah selesai. 2 hari 3 hari udah mulai pengeringan ya. Pengeringan udah kering, udah masa-masa inflamasi. 7 hari insya Allah udah mulai sembuh. Itu nyeri nggak Gumelang? Yang kita bilang nyeri ya pasti nyeri ada, tapi berkurang. Tapi nggak separah waktu syadul sunat ya. Berkurang dengan ada hadirnya metode-metode yang canggih sekarang, berkurang ya. Masa nggak ada rasa apa-apa? Digigit nyamuk ada rasa, apalagi digigit sama itu ya. Jadi itu normal rasa ya, itu normal. Itulah bukti pembentukan jaringan kita ya. Berarti bisa tindakan tidak ada rasa apa-apa.
pasca tindakan pasti ada rasanya. Ada rasanya. Itu artinya apa, saraf-saraf kita udah bekerja mulai normal kembali. normal kembali bekerja. Mungkin nggak ada rasa-rasa nggak apa-apa. Nggak Bahaya mungkin, juga nanti. nggak mungkin. Nggak ada rasa lagi. Iya, itu Ya kan? paling bahaya. Nah, Bang Saiful, itu kan di tempat Anda kan bisa juga menerima sunat apa yang namanya itu fimosis ya. Ya, fimosis. Itu kan bisa dikatakan anak yang gemuk. Nah, fimosis kita dasari dulu. Apa tuh penyebab fimosis? Apa ada gennya, keturunan, atau memang bawaannya? Gimana? Fimosis. Kalau fimosis itu burunya kecil ya? Bukan kecil. Fimosis itu rata-rata yang dialami oleh bayi ya. Bayi. Nah, karena kan kenapa? Ujung kulupnya kan masih tertutup tuh, masih tertutup rapat. Betul. Jadi smegma kotoran di dalam itu nggak bisa keluar. Nggak keluar ya. Makanya kalau sudah terjadi pembentukan, penumpukan smegma itu di dalam, lama-lama akan menjadi infeksi. Infeksi. Infeksi, lama-lama infeksi, salah satu obatnya ya sunat. Sunat itu. Jadi ketika kita sudah disunat, otomatis jalan keluar smegmanya sudah ada, sudah terbuka kulupnya. Udah terbuka kulupnya. Nah, kalau memang itu kan fimosis kan kecil ya, burungnya kecil. Nggak tentu juga, ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang besar. Karena kalau memang istilah fimosis itu bukan kecil dan besar burungnya, tapi ada sesuatu infeksi yang ada di dalam penisnya. Penisnya, ya. Biasanya sering terjadi pada bayi. Bayi betul. Makanya dianjurkan sunat lebih bagus di usia bayi. Bisa bayi. Jadi terhindar dari infeksi, terhindar dari infeksi kelaminnya. Tapi rata-rata kita lihat itu sunatnya itu mau masuk SMP ya, atau mau naik kelas 6. Tapi mungkin orang tua belum tahu ya. Alangkah baiknya sunat waktu bayi, umur 7 bulan ya. 7 hari. 7 hari ya, salah. 7 hari. Sorry, salah. Biasanya 7 hari ya. Jadi kalau sunat itu sekarang itu nggak ada batas umurnya. Jadi mulai dari lahir umur 7 hari sampai tua bisa sunat. Bisa sunat. Yang bahaya waktu tua. Jadi rata-rata di tempat kita sunatnya umur 12 tahun 13 tahun rata-rata ya. Iya, 12 13 ya. Menjelang masuk SMP. SMP baru sunat ya. Karena takut di tempat kita gini, takut ada efek dengan tumbuh kembang si anak. Berarti tidak ada kaitannya. Padahal lebih bagus ya. Tidak ada kaitannya. Betul. Ini kan banyak sekali metode yang ditawarkan untuk sunat zaman sekarang ini. Ya seperti yang dibahas tadi. Ini mungkin ada lagi ya metode apa saja ditawarkan di tempat Pak Saiful yang menarik sekali untuk kita lakukan ini. Ada, kalau kita bilang metode ya banyak sekali metodenya kan. Salah satunya dengan dengan metode klam ya. Klam itu banyak jenisnya. Ada alislam, ada sunatron, ada smart klam, ada apa lagi? Ada mahdian klam. Jadi yang sering kita lakukan di sini alislam dan sunatron. Jadi kalau kita pakai alat itu, keunggulannya setelah disunat bisa aktivitas, juga bisa kena air dan tanpa jahitan, nggak ada jahitan. Berarti bisa langsung main bola ya? Kalau main bola nggak boleh juga. Sepak bola boleh. Iya, sepak bola main jangan. Sepak bola jangan dia. Iya betul. Nanti dibilang iklan pembohongan publik juga. Betul. Tapi yang jelas lebih cepat sembuhnya, lebih simpel dan bisa aktivitas, tidak merasa terus sakit ya. Nah, satu lagi nih Pak, repair ya? Repair. Apa itu repair? Daur ulang atau bagaimana nih? Repair itu salah satu sunat yang telah dilakukan tindakan. Cuma setelah dilakukan tindakan itu biasanya seminggu 2 minggu dalam proses penyembuhannya biasanya tertutup kembali kepala penisnya. Jadi istilahnya disebut repair ya. Repair itu istilahnya bukan apa-apa, cuma hanya memperbaiki saja. Untuk disunat kembali sesuai dengan referensi medis pada titik pemotongan yang tepat supaya hasilnya bagus dan estetik.
Ya. Jadi tidak masuk lagi ke dalam. Luar aja. Jadi udah keluar ya, udah muncul lah. Udah muncul. Udah kayak kepala kura-kura. Udah. Muncul. Ya. Itu apa kulitnya ya yang keluar itu? Sehingga tertutup kepala ukurannya itu. Ya, kulitnya kurang waktu diambil, karena apa? Karena yang penting sekali sebelum tindakan itu kita harus ukur dulu sebatas mana yang kita mau kita pindahkan ujung kulupnya. Jadi tidak asal-asal potong, tidak asal-asal tarik. Iya betul. Jadi ada titik, ada sasaran kita. Sasarannya seperti ya? orang menembak. Jadi Betul. ada sasaran. Ada titik fokusnya. Ada titik fokusnya. Tapi perlu ditandai. Iya. Istilahnya di marker. Di marker istilahnya atau di spedol. Iya. Nah, jadi ketika kita memotong ataupun mau sisi kulitnya, jadi titik pemotongan itu tepat. Iya. Nah, jadi tidak asal kita potong, jadi tepat sasaran. Jadi berapa mili yang kita ambil, berapa mili yang tinggal, jadi kita tahu. Jadi hasilnya pun bagus nanti. Maksimal ya. Itu saya rasa tuh banyak kali kejadian ya. Pas lagi mau sembuh, tiba-tiba tuh kepala ukurannya kan tertutup lagi. Ya. Itu repair namanya, disunat kembali. Tapi nggak terlalu banyak dipotong kan, cuma sedikit kulitnya diperbaiki ulang. Ya. Tapi aman ya, aman saja. Aman saja. Yang tidak aman hilang helmnya, itu tidak aman. Tapi kalau masih dalam keadaan repair, insya Allah masih aman. Masih aman saja. Tapi itu ada juga yang kita lihat anak-anak sarang kan yang phimosis itu kecil ya, itu burungnya kecil. Apakah bisa setelah disunat nanti bisa besar dia? Kalau kecil itu misalnya bayi ya, jadi tidak pengaruh dia, tidak pengaruh dengan disunat. Jadi begini dia, kita kan ada saatnya anak-anak ini tumbuh kembang. Iya. Biasanya umur perkembangan anak itu di usia tumbuh kembangnya di usia 11 sampai 13 tahun atau 14 tahun. Kan? Itu mulai pertumbuhan. Jadi disitulah nanti kalau misalnya penis ini tetap dia bertumbuh. Jadi tidak ada kaitan dengan sunat pada usia dini. Nah, sekarang yang jadi permasalahan di lapangan itu ada yang anak sunat phimosis itu bukan bayi, umur mau masuk SMP atau kelas 5 atau kelas 3 kan kecil burungnya. Setelah disunat Pak bisa berubah. Bisa berubah ya? Bisa. Karena apa? Berubahnya di saat pertumbuhan tubuh kembang si anak. Iya, betul. Jadi di umur usia usia 13, 14 sampai 16 itu dan mulai bertumbuh ataupun berkembang dia. Berkembang ya. Jadi tidak pengaruh. Berarti nggak ada masalah ya. Berarti aman saja ya. Jadi itu istilahnya kalau yang besar kecil itu setiap orang pasti berbeda lah. Iya. Tidak mungkin sama semua ya kan. Kalau sama semua saya Manda juga beda. Maksudnya beda-beda tipis. Iya. Makanya dibuat ukuran itu, alat-alat itu kan semua ada ukurannya. Nah, ada iya ukuran betul. untuk bayi, ada ukuran untuk dewasa. Ada jadi ukuran. Gak ada kaitannya kita sunat pada usia dini, tidak besar lagi burungnya kita bilang ya. Iya betul. Itu kaitannya. Iya, metode yang sering dipakai untuk sekarang ini metode apa? Kalau sekarang ya yang lagi viral sekarang lagi viral. Kan lem. Setelah dilakukan tindakan dengan metode apa saja, setelah itu baru dilem ya. Itu kalau pakai cincin dilem juga? Ya, dilepas cincinnya. Enggak, maksudnya kan udah set cincin, pakai besar cincin. Udah sebut dilepasin. Nah, maksudnya ada dilem juga sebelum dilepas. Oh, kalau yang metode klaim itu enggak dilem. Ya? Jadi dia otomatis terbentuk dengan alatnya. Dengan alatnya nanti dia setelah disunat 2 hari 3 hari mulai terjadinya kulit nekrotik hitam itu. Itulah pengganti jahitannya, karena kan nggak ada kita jahit lagi. Iya betul. Jadi dengan kita pasang alat klaim itu, makanya terjadi secara otomatis akan menjadi nekrotik kelilingan.
Telinga terbentuk Ya. cincin ya. Ya. Itulah pengganti pengganti jahitannya. Ya. Itu yang kita tawarkan tuh untuk bagi si anak yang fimosis itu yang alangkah baiknya pakai metode apa? Nah, itu tergantung keadaan penisnya. Tergantung di lapangan gimana ya. Tergantung di lapangannya Ah, gimana. ah, ah. Tapi memang kalau itu kecil, kalau anak-anak bayi biasanya lebih aman kita pakai kelam. kelam Nah, cincin kelam ya. itu tergantung kita mau pakai apa. Karena kelam itu kan banyak jenisnya. Banyak jenisnya. Banyak jenisnya. Ada pakai apa? Ada yang namanya alat Sunatron, Alice Clamp, Smart Clamp, Mahdian Clamp, Tekno Clamp, banyak dia. Banyak dia ya. Banyak metodenya. Banyak nama alatnya. Itu kan tergantung apa yang kita enak kerjakan di lapangan. Iya, tergantung mudah di lapangan. Berarti bagi ada yang punya si buah hati, ya ingin sunat, ya silakan datang ke tempat Bang Saiful di Panggu ya. Di Panggu di Kota Lubuk Semawe dengan macam metode yang ditawarkan, tergantung keadaan pasiennya. Ya, tapi aman-aman saja. Ya. Jadi sunat itu nggak perlu khawatir lagi sekarang. Nggak perlu takut lagi, insya Allah. Iya. Sekarang sudah banyak terbantu dengan alat-alat yang canggih ini. Jadi anaknya pun nyaman saat dilakukan sunat. Sunat ya. Jadi nggak perlu berhari-hari kalau dulu kan sering kita pakai sarung digantung malam-malam. Iya betul. Kalau sekarang insya Allah selesai sunat, insya Allah bisa langsung pakai celana. Alhamdulillah bisa sampai celana. ke rumah nanti ada nangis ya kan? Iya. Apa lagi? Ya penting jangan serang. Yang penting waktu jangan di tempat sini dilakukan tindakan kan? Iya nangis, aman. Nggak sakit-sakit. Berarti malah kalau nangis itu udah mulai normal kembali. Iya, udah habis biusnya ya. Malah sambil main game juga. Iya, sambil main game. Bisa dilaksanakan sunat ya. Bisa. Sambil main game, sambil ketawa-ketawa bisa. Bisa ya. Itu banyak video-video malah foto-foto yang telah kita sunat kita share di Facebook, di Instagram, ya, di media sosial ya. Jadi supaya ibu-ibu atau orang tua tuh jangan khawatir. Wah ini lebih simple, bagus dan efektif dan efisien. Ya. Aman ya kan? Aman. Yang penting dan aman. Terkendali. Ya, aman. Itu yang penting. Itu udah aman ya. Kalau tidak aman, tidak nyaman, jangan dikerjakan. Ya kan? Karena semua kita butuh kenyamanan. Apapun ceritanya, yang penting nyaman dulu. Apapun yang kita kerjakan harus nyaman. Harus nyaman. Nyaman dan fokus. Baik dalam segi pekerjaan, ya kan? Dalam segi makanan, apalagi ini. Perkitanan. Betul. Dipotong kulit kita. Kan harus nyaman. Harus nyaman baru kita laksanakan. Kalau dulu dengar sunat lari orangnya. Lari. Dari dulu lari dulu sampai berhari-hari sampai ya dom lampai ya nyaman yo. Tapi jido kan aman saja. Ada masalah per detik selesai. Ya kan? Dan tuh hampir 1000 udah sembuh. Ya kun boceh li sunat langsung dicenceng. Iya betul. Ya ke boceh si boceh lu sunat dicenceng. Iya cenceng. Yang bet tes. Tes jangan dulu. Harus sembuh dulu lah baru dites ya kan. Maksudnya tes kencing atau lari atau apa aja lah ya. Kalau nikah boleh lah. Iya. Tapi jangan dites. Kalau nikah saja boleh siapa lah. tahu yang udah besar kan maaf itu yang di luar sana ya masuk ke kita kan sunat. Ya kan langsung tes nggak bisa. Harus sabar dulu minimal 1 bulan lebih. Iya sabar dulu. Apalagi kan kulit udah tebal kan. Betul. Udah besar. Jadi proses penyembuhannya agak lama lah. Iya. Daripada anak kecil dan anak remaja. Iya. Makanya dianjurkan sunat waktu kecil itulah keuntungannya sangat besar. Yang pertama cepat sembuh tanpa pendarahan ya. Karena proses terjadinya cepat sembuh karena apa? Sel-sel sarafnya masih sangat aktif. Ya. Jadi kulitnya pun tipis. Pembuluh kecil-kecil. Makanya sangat aman dan sangat cepat sembuh. Kalau memang seperti yang berusaha kita ceritakan tadi, kalau dites nanti harus direpair lagi nanti.
harus diperbaiki lagi ya. Diperbaiki lagi. Mungkin pangkas semuanya. Potong semuanya, makanya pangkas sonar potong repair ini jangan salah-salah kita pahami, jangan Iya. salah-salah kita artikan. Iya. Repair ini adalah hanya memperbaiki ulang, hanya memperbaiki ulang supaya apa? Supaya hasilnya menjadi Lebih maksimal ya. bagus dan rapi. Ya, seandainya nggak di repair ulang nggak apa-apa. Sebenarnya kalau nggak di repair sih nggak apa-apa. Kadang-kadang ada sebagian orang ini Nggak puas tidak nyaman, nggak puas ya. karena seperti orang bilang dibuat bunga-bunga. Betul, nggak ada istilah bunga-bunga, nggak ada kaitan tuh. Iya. Kalau nggak ini burungnya bangun tuh nggak muncul kepala kura-kuranya ya. Kalau di repair ulang itu pasti muncul karena dari pulang kembali kulitnya. Mungkin nampak ketika ereksi ya. Tapi kalau keadaan seperti ini kayak kita lihat ini hujan-hujan ya, pasti masuk ke dalam dia. Iya. Kalau pas saja keluar ya. Iya betul. Sebelum disunat, dipastikan dulu, makanya jangan kita anggap sepele. Walaupun ini tindakan operasi kecil yang dilakukan oleh setiap baik dokter, perawat segala macam kan, jangan kita anggap sepele. Iya. Harus hati-hati. Apapun yang kita kerjakan harus hati-hati. Jangan ada sedikit pun di dalam hati kita itu sombong. Iya betul. Jangan menganggap remeh. Iya betul. Karena setiap perbuatan itu kalau dianggap remeh itu akan terjadi hal yang diinginkan. Iya betul. Istilahnya takabur ya. Takabur. Tapi dengan ikhlas, fokus, serius, insya Allah semua baik-baik saja. Nggak ada yang dikhawatirkan. Apalagi ini yang berkaitan dengan masa depan anak orangnya kan. Betul. Karena harus betul-betul kita. Karena di situ nanti akan ada pandangan hidup, ya kan? Iya betul. Kenangan hidup. Banyak kenangan di situ. Banyak kenangan di situ. Iya. Iya. Itulah penonton kita di suasana hari ini yang menonton video kita. Walaupun kita ngobrol santai, ketawa, tapi ada manfaatnya. Diambil yang baik-baik saja. Iya. Ya, ada kesempatan untuk berkunjung ke rumah sunatan modern punya Bang Saiful susah sekali. Ini baru ada kesempatan untuk kita ngobrol. Iya. Oke, terima kasih Bang Saiful atas atensi dan kebersamaan pada hari ini. Dan mudah-mudahan jadi berkah. Amin. Bagi yang nonton bisa bermanfaat. Bagi Bang Saiful bisa mengeksplor kembali, ya kan? Bisa berikan terbaik pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan insya Allah selalu aman, nyaman, dan terkendali. Amin. Itu yang penting. Iya. Aman, nyaman, dan terpercaya. Terpercaya, betul. Karena mencari suatu kepercayaan susah. Ya. Tapi yang sudah ada dipertahankan dan ditingkatkan kembali. Iya, itu yang penting. Ya. Insya Allah. Saya mungkin kalau bisa terulang kembali umur saya 1 tahun sama Saiful saya sunat. Apabila kita cek ulang, kita repair kembali ini. Apa perlu dicek kembali ini? Tapi rasa mungkin, nggak mungkin, bisa jadi. Tapi harus dicek ulang. Harus di repair kembali. Di repair kembali teman-teman. Tapi saya rasa kayaknya perlu. Oke, baik Mas Saiful, terima kasih. Dan mudah-mudahan sehat selalu, sukses. Amin. Dan salam sehat. Syup.